Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online tanggal 23 Mei 2021 jam 9 pagi dengan Gereja Bethel Indonesia Jemaat God's Zone yang dulu kita beribadah di Hotel Grand Suri BSD City, Tangerang Selatan. Saudara, kita masih ada dalam ibadah online. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami, Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Otoritas ada pada Engkau, Tuhan, bukan pada hamba-Mu. Kau yang memberikan perkataan-perkataan, firman-firman-Mu, yang kalau ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah-buah dimanapun buah itu berada. Terima kasih Bapa untuk kerajaan Allah, untuk kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus telah membawa kerajaan surga, kerajaan Allah kembali ke muka bumi ini, sehingga kami akan merasakannya. Terima kasih Bapa. Urapi semua kami, urapi jemaat yang mendengarkan firman ini, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Bagaimana kabar saudara? Baik semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita lihat. Saya menyampaikan ini seri khotbah kerajaan Allah yang ke-26. Saudara, kenapa saya menyampaikan seri khotbah kerajaan Allah terus menerus? Karena pada waktu kerajaan Allah dibawa ke muka bumi ini oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, masih adakah iman di bumi ini? Kerajaan Allah harus diterima dengan iman saudara dan saya. Setelah kita menerima dengan iman, maka kita akan merasakan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita simak seri khotbah kerajaan Allah yang ke-26 dengan subtema agar mendapat iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan iman yang teguh di dalam hidup kita? Saudara, kalau minggu yang lalu seri ke-25 saya membawakan iman yang teguh itu apa? Sekarang kita bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan iman yang teguh. Sebelumnya, apakah saudara dan saya mau seperti Nuh? Mempunyai iman yang sangat teguh, 120 tahun diejek, dimaki-maki, dikata-katain, dilempari batu, ya dibodoh-bodohin, tapi dia tetap terus memegang perintah Tuhan. Percaya bahwa perintah Tuhan membawa kebaikan bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi seluruh umat manusia. Dia terus membuat bahtera. Apakah saudara dan saya mau seperti Abraham? Dia dipanggil oleh Tuhan ke satu negeri yang dia tidak ketahui, tetapi dia berjalan senantiasa dalam tuntunan Tuhan sampai dia mencapai negeri yang berlimpah susu dan madunya itu, anak keturunannya. Apakah saudara mau seperti Yusuf? Walaupun dia sudah diberikan mimpi oleh Tuhan, tetapi dia masuk ke dalam lubang sumur. Dia dijual sebagai budak, dia kerja di rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, didiamkan oleh teman-temannya waktu dia keluar dari penjara. Tetapi dia mempunyai iman yang teguh bahwa semua yang Tuhan janjikan pada dia pasti terjadi di dalam hidup dia. Dan akhirnya dia menerima apa yang Tuhan janjikan. Masih banyak, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam perjanjian baru, Paulus dan ke-12 murid Tuhan Yesus kecuali Yudas Iskariot, dan terutama yang mempunyai iman yang sangat teguh adalah Tuhan Yesus memberikan contoh kepada saudara dan saya. Saudara, mari kita simak. Pelajari, renungkan berikut ini. Kenapa harus mempunyai iman yang teguh? Pada waktu Tuhan Yesus
membawa kembali kerajaan surga ke muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus bertanya, masih adakah iman di saudara dan saya pada saat ini? Kalau kita masih mempunyai iman, dan kita mempunyai iman yang teguh, sampai kita akan merasakan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka kita akan merasakannya, mengalaminya, menghidupinya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus, bukan oleh karena kekuatan usaha, ya, perjuangan saudara dan saya, bukan, tetapi oleh karena kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ada 4 cara supaya saudara dan saya mempunyai iman yang teguh. Saudara, yang pertama saya bagikan kepada saudara, yaitu merasakan kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 dan 9 berkata, pemazmur ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, kita harus bisa mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, atau kita harus bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mempunyai iman yang teguh dan sangat teguh. Karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan yang kita agungkan itu akan diberikan kembali kepada kita berlipat kali ganda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pelipat gandaan. Tuhan kita tidak Tuhan yang statis, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan pelipat gandaan. Tetapi saudara, tolong perhatikan dulu. Tuhan adalah roh, dan Tuhan memberikan segalanya awalnya di dalam alam roh. Firman Tuhan adalah roh itu sendiri. Dan firman Tuhan itulah yang menjadikan iman. Karena pendengaran akan firman Tuhan, maka iman kita tumbuh. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kepada roh Tuhan yang berkata kepada kita melalui firman-Nya, maka kita beriman. Kita percaya kepada yang tidak terlihat, maka itu dikatakan kita beriman. Roh tidak bisa dilihat, firman tidak bisa dilihat, tetapi firman dan roh harus kita yakini, harus kita percayai. Tetapi saudara, untungnya saudara dan saya telah diberi modal oleh Tuhan. Pada waktu saudara dan saya mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada roh Allah yang ada di dalam saudara dan saya. Untuk kita bisa percaya, dan untuk kita bisa mempunyai iman, dan mengucapkan dengan mulut kita, dan percaya dalam hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Itu modalnya. Jadi roh itu sudah ada pada kita. Tinggal kita mengembangkan roh itu bersama dengan firman Tuhan, sehingga kita akan mempunyai iman. Nah, setelah kita mempunyai iman, kita harus mengembangkannya menjadi iman yang teguh. Jangan sampai di tengah jalan imannya runtuh, gagal, imannya berantakan. Kasihan sekali. Kita lihat, perhatikan bangsa Israel waktu berjalan di padang gurun. Mereka telah merasakan kebaikan Tuhan sebelumnya. Sudah merasakan, sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ditindas sebagai budak ratusan tahun,
tetapi mereka masih eksis. Digugurkan waktu melahirkan atau dibunuh anak laki-laki bangsa Israel pada waktu itu, karena bangsa Israel berlipat ganda terus menerus, tambah lama tambah banyak, sehingga orang Mesir ketakutan. Bangsa Israel tambah banyak, tetapi tetap berlipat ganda. Dia udah mengecap. Waktu diperbudak, ditekan, tidak diberi kayu bakar, pada waktu dia disuruh membuat batu bata, maka mereka masih tetap bisa eksis. Waktu Mesir kena 10 tulah, mereka terhindar dari tulah itu karena mereka ada di Goshen, ada di area Tuhan, ada di God zone, ada di daerah Tuhan, sehingga mereka tidak terkena tulah. Mereka telah mengecap betapa baiknya Tuhan di dalam hidup mereka. Waktu keluar dari Mesir, mereka meminta apapun kepada bangsa Mesir yang tadinya memperbudak, menekan dia, menghajar dia, menjahati mereka, tetapi berbalik menjadi belas kasihan. Apa yang mereka minta diberikan oleh bangsa Mesir kepada mereka, sampai kepada emas, permata, dan yang lain-lain. Kekayaan bangsa Mesir mengalir ke bangsa Israel. Masih banyak lagi, saudara. Waktu di padang gurun, waktu dikejar oleh tentara Firaun, laut dibelah menjadi 2, menjadi jalan untuk dia berjalan. Dan setelah mereka sampai ke seberang, masuk tentara Firaun dengan Firaun ke dalam jalan di laut itu, mereka ditutup oleh air laut dan mereka mati, tenggelam semuanya. Jadi banyak sekali mereka mengecap. Mereka waktu di padang gurun hanya merasakan padang gurun saja sesaat, sehingga pada waktu mereka hanya merasakan padang gurun saja yang menekan mereka, yang menindas mereka, yang mengintimidasi mereka, mereka sepertinya tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan itu. Saat sekarang, kalau kita hanya mau mengecap pandemi COVID-19 ini saja, maka kita tidak akan bisa mengecap kebaikan Tuhan itu pada masa-masa yang lalu, pada saat saudara dan saya diberkati, sehingga akhirnya bangsa Israel, saudara dan saya, hanya bersungut-sungut saja. Saudara, apa tandanya orang bisa mengecap kebaikan Tuhan? Tandanya orang bisa mengecap kebaikan Tuhan adalah akan mengucap syukur senantiasa. Pemazmur berkata dalam Mazmur 71 ayat 8, Mazmur 71 ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi kalau saudara dapat mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang hari dengan ucapan syukur dari mulut kita, maka kita dan menghormati dia sepanjang hari, maka kita sedang berada di dalam iman kita yang teguh kepada dia, merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara bersungut-sungut, lepaskan. Amin. Jangan sampai bersungut-sungut. Yang kedua, mengakui kuasa Tuhan secara mutlak di dalam hidup kita. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayankah engkau akan hal ini? Saudara, Tuhan Yesus berkata, apakah percaya engkau akan hal ini? Percaya apa?
tidak kita kepada Tuhan Yesus yang Dia adalah hidup, Dia adalah kebangkitan di dalam segala hal. Apakah yang mati di dalam hidup saudara dan saya? Pekerjaan, Dia akan bangkitkan kembali. Hubungan keluarga, suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan saudara-saudara, sudah mati. Wah, sudah tidak bisa diperbaiki. No. Percaya, masih ada jalan. Keuangan, saudara mungkin punya masalah keuangan saat ini. Dia dapat pulihkan, dia dapat berkati. Sakit penyakit, sudah divonis, pasti akan meninggal 6 bulan lagi, 8 bulan lagi. Atau harapan, saudara sudah tidak mempunyai harapan masa depan. Atau usaha saudara sudah deadlock hari-hari ini. Tuhan akan pulihkan. Apa tandanya kita percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh? Mujizat pasti terjadi. Bilangan 11 ayat 21 sampai dengan 23. Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut meminta daging kepada Tuhan melalui Musa. Dan Musa berkata kepada Tuhan. Sebelumnya Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Aku janjikan kepada bangsa yang tegar tengkuk ini. Tuhan bilang, katakan kepada mereka, aku akan memberikan daging kepada mereka selama 1 bulan penuh. Mereka akan memakan daging. Nah, di dalam Bilangan 11 ayat 21 dan 23 Musa bertanya. Musa berkata kepada Tuhan, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, belum yang lainnya. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Contoh orang yang percaya dan beriman teguh. Firman itu terjadi di dalam hidup kita. Jika engkau percaya dengan iman yang teguh, maka pasti akan terjadi. Percaya saja. Untuk kita bisa percaya, maka kita akan melihat penciptaan alam semesta ini begitu dahsyatnya. Tidak akan ada kuasa yang dapat menciptakan selain Sang Pencipta untuk menciptakan alam semesta ini. Saudara, Lazarus 4 hari sudah mati, tetapi dia dapat dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Apa yang mati di dalam hidup saudara, hari-hari ini Tuhan akan bangkitkan, asal kita percaya. Asal kita percaya. Amin. Yang ketiga, supaya kita punya iman yang teguh, kita mengetahui kekuasaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita harus kita ketahui. Kita harus mengetahui besarnya kekuasaan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jika kita tahu, maka kita akan beriman, bahkan beriman yang sangat teguh. Tidak akan tergoyahkan oleh jiwa kedagingan, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh kenyataan yang dilihat oleh mata jasmani kita. Kita akan percaya walaupun saudara dan saya tidak melihat. Seberapa besar kuasa yang ada pada kita?
Mazmur 91 mengatakan, bila kita ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi, maka kita akan mempunyai kuasa. Saudara dibaca Mazmur 91. Kuasa apa saja yang ada pada saudara dan saya? Oh, banyak sekali, saudara. Dia bahkan berkata, bukan saja akan menyediakan, akan memelihara kita, tetapi dia akan mengenyangkan kita seumur hidup kita. Apa artinya? Mengenyangkan kita bukan mengenyangkan perut kita saja, tetapi dia akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya seumur hidup saudara dan saya. Jika kita percaya, maka kita ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Maka kita pada waktu ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, maka kita diberikan kuasa oleh Dia, bahkan untuk menginjak ular dan kalajengking. Bukan maksudnya saudara sekarang suruh menginjak ular dan kalajengking, bukan. Tetapi menginjak kuasa iblis yang sudah ada di bawah telapak kaki kita. Kita baca dalam Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 19. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Wah, hebat. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat memang iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Ini artinya Tuhan akan mengenyangkan saudara dan saya seumur hidup saudara dan saya. Dia akan memelihara kita. Dia akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Imani dengan teguh. Amin. 1 Korintus 12 ayat 10 dan 11. Di dalam setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan rohnya kepada saudara dan saya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara dan saya harus mengetahui kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita telah diberi kuasa karena kasih karunia Tuhan begitu besar kepada saudara dan saya semua. Kita harus tahu mempergunakan kuasa tersebut. Pada waktu kita tahu menggunakan kuasa itu, maka iman kita menjadi teguh karena iman ada di bawah kuasa kendali. Jika kita yakin dengan kuasa yang kita miliki, maka pada waktu kita berbicara akan menjadi kenyataan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak yakin akan kuasa kita, kita tidak mengetahui akan kuasa kita, maka saat kita berbicara hanya menjadi harapan saja, atau bisa terjadi, atau mungkin bisa juga tidak terjadi. Jangan sampai bimbang seperti itu. Kita harus mempunyai iman yang teguh bahwa apa yang kita katakan, karena kita sudah mempunyai kuasa dari Yang Maha Tinggi, maka itu semua pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Dan sekarang kita telah menerimanya di dalam alam roh. Belum kelihatan, tapi akan menjadi kenyataan, menjadi daging pada waktu kita mempunyai iman yang teguh. Yusuf percaya belum menjadi apa-apa, tetapi pada waktu dia mempunyai iman yang teguh, maka
Yusuf membawa kemuliaan Tuhan. Yang keempat, kita harus mengetahui kuasa salib Yesus Kristus yang mengatakan di atas kayu salib sudah selesai. Bahkan kita harus mengetahui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus mengetahui juga kuasa Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita harus mengetahuinya juga, meyakini dan percaya, mengimani kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Semua yang akan Tuhan berikan kepada kita kembali, seperti Tuhan memberikan kepada Adam pertama dulu, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberikan mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini dikembalikan kembali kepada kita dengan pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berkata, sudah selesai. Jadi kita harus mengerti persis akan pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sudahlah genap, sudah selesai. Maka kita tidak akan berkata-kata seperti ini, aduh Tuhan, aku susah, Tuhan tolong aku. Aduh Tuhan, aku sengsara. Aduh Tuhan, aku merana. Aduh Tuhan, aku sendiri. Aduh Tuhan, aku sakit. Aduh Tuhan, jalanku buntu. Aduh Tuhan, aku sedih. Tolong aku Tuhan. Tetapi kita akan berkata, karena pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di atas kayu salib, kita akan berkata seperti ini, Tuhan, walau aku susah, walau aku sengsara, walau aku merana, walau aku takut, walau aku bimbang, walau aku sakit, walau aku sendirian, tetapi aku yakin Tuhan akan pulihkan aku, Tuhan akan sembuhkan aku, Tuhan akan berikan jalan keluar kepadaku, Tuhan akan sertaiku. Aku tidak akan sendirian. Tuhan akan menuntun aku, Tuhan akan hiburkan aku, Tuhan akan berkati aku, Tuhan akan pelihara aku, Tuhan akan sediakan bagiku yang terbaik, Tuhan akan mengenyangkanku seumur hidupku, Tuhan akan berikan yang terbaik kepadaku. Karena pekerjaan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa membawa kembali kerajaan Allah, kerajaan surga ke muka bumi ini, sudah selesai, sudah digenapi. Semua, bahkan maut sudah dikalahkan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan koneksi ke surga sudah Tuhan Yesus buka kembali. Apa artinya? Kenapa peringatan Tuhan Yesus naik ke surga selalu kita peringati di dalam hari-hari raya kita? Karena Tuhan Yesus sedang menunjukkan, lihat, aku telah mengkoneksikan kembali bumi dengan surga, kamu dengan surga. Aku akan naik ke sana, engkau lihat, aku akan mengkoneksikan kembali. Tadinya sudah tertutup jalan ke surga. Tirai bait Allah itu dibelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi batas antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, tetapi sudah menyatu semuanya. Saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudara dan saya bisa bersimpuh di bawah kaki Bapa kita, dan kita dapat mendengarkan
apa perintah Dia, kita dapat mendengarkan instruksi Dia, kita dapat mendengarkan semua firman-firman Dia, kita dapat mendengarkan semua apa yang Dia maui di dalam hidup kita. Seperti Maria pada waktu bersimpuh di bawah kaki Yesus, dia mendengarkan semuanya. Maria mendapatkan yang terbaik. Saudara dan saya akan mendapatkan yang terbaik pada waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus dan kita bersimpuh di bawah kaki Bapa, mendengarkan semua instruksi Bapa, sehingga kita sudah bisa kembali ke nilai-nilai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Surga telah terbuka kembali saat Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan Dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya di rumah Bapa di surga. Banyak tempat. Bahkan Dia memerintahkan rohnya yang berlimpah-limpah kepada kita, saudara dan saya, sampai dengan hari ini dilimpahi oleh rohnya. Dan tidak pernah ada berhenti-hentinya. Roh itu dilimpahkan kepada saudara dan saya. Asal kita punya iman yang teguh. Bagaimana kita punya iman yang teguh? Saudara dan saya harus merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mengakui kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita berkata, aduh, betul nggak Tuhan bisa terjadi? No, tidak. Pasti terjadi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita harus mengetahui kuasa kita. Kita mempunyai kuasa karena Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya menjadi lebih dari pemenang. Kenapa kuasa itu telah diberikan? Karena pekerjaan yang harus Tuhan Yesus jalankan sudah selesai di kayu salib, sudah digenapi. Mari kita tundukkan kepala. Kerajaan surga bisa kita nikmati dalam hidup kita karena kita mempunyai iman yang teguh, pasti, yakin, percaya. Karena Tuhan Yesus telah menyediakan bagi saudara dan saya. Sekarang kita tinggal meraihnya dengan iman kita kepada Dia. Dia telah memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Saudara, biarlah hari-hari ini, di dalam masa tekanan pandemi COVID-19 ini, kita mempunyai iman yang teguh kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus dan Bapa. Kau telah mengajar kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami dapat berbuah-buah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, jajaran para menteri, terutama yang menangani pandemi COVID-19 ini, baik di bagian keuangan, baik di bagian teknis, bagian kesehatan dan yang lain-lain. Vaksinasi biar berhasil Tuhan, sehingga Indonesia dapat dilalukan dengan segera dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, untuk TNI, Polri, jajaran ABRI, semuanya yang bekerja hari-hari ini sangat intens Tuhan, untuk dapat mencegah penularan dari COVID-19 ini yang merajalela terus-menerus. Terima kasih Bapak, untuk semua kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau menerima berkat Engkau sebelum kami berpisah satu dengan yang lain dalam ibadah online ini. Angkat tangan saudara dan terimalah. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang sampai Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.